Baik, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sebelumnya kita telah sama-sama menyimak sesi pertama dari training hari ini, yakni memahami risiko. Ada dua isu utama yang telah kita bahas di sesi ini. Mari kita recall. Pertama, memahami definisi dari risiko. Bahwa risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan. Kedua, memahami perbedaan antara risiko dan masalah. Bahwa satu-satunya yang membedakan risiko dan masalah hanyalah waktu. Nah, setelah memahami konsep risiko, mari kita melangkah ke soal yang kedua. Memahami manajemen risiko. Mari kita mulai sesi yang kedua. Untuk memulainya, mari simak video berikut. Lư thương條褲，lư thương條褲。我台你明明老死，我你落針，一百個你做後生你跳啊！我台你。lư明叫我唔會好好那按摩你背。做咩可跳我嘅歌？可能。我做聲聲聲入喎。面計黃虎啊！Nah, video barusan merupakan gambaran kehidupan sehari-hari. Bahwa ada kalanya sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Selalu ada uncertainty yang melekat di setiap kehidupan manusia. Setiap dari kita. Entah itu pegawai kantoran, dokter mungkin, peneliti, pengacara, atau bahkan mahasiswa. Semua orang setiap harinya harus berhadapan dengan risiko. Tapi risiko tidak hanya dihadapi oleh manusia, tapi juga perusahaan. Manajemen harus lebih peka terhadap setiap risiko yang dapat mempengaruhi jalannya perusahaan. Sebab apabila tidak, maka dampaknya akan mempengaruhi tidak saja dirinya, tapi juga perusahaan dan seluruh isinya. Maka jika itu terjadi, menurut Pak Leo J. Susilo, seorang pakar risk manajemen Indonesia, yang sedang berjalan di sebuah perusahaan, bukanlah bermanajemen risiko,
melainkan manajemen berisiko. Nah, di sesi kedua ini kita akan membahas tentang apa itu manajemen risiko, apa tujuannya, dan apa manfaatnya bagi perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan pertama, apa itu manajemen risiko? Kita bisa mulai dari kata ini. Ya, manajemen. Manajemen. Ada banyak definisi tentang kata ini. Tapi setidaknya kita akan bersepakat bahwa summary dari kata manajemen ialah PDCA. Merencanakan, mengeksekusi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti. Ya, mungkin Anda akan bertanya, jika manajemen risiko merupakan konsep yang sama dengan PDCA pada umumnya, lalu di mana perbedaannya? Sederhana. Perbedaannya ialah pada objek dari yang di PDCA-kan. PDCA pada umumnya membahas tentang apa yang telah terjadi dan sedang terjadi. Maka aktivitas tersebut disebut pula manajemen masalah atau problem management. Sedangkan objek dari PDCA manajemen risiko adalah risiko. Peristiwa-peristiwa yang dapat terjadi di kemudian hari. Yang apabila terjadi akan mempengaruhi usaha Anda mencapai tujuan atau sasaran yang Anda tetapkan. Sekali lagi, jika Bapak dan Ibu masih ingat sesi kita yang pertama, bahwa yang membedakan risiko dan usaha hanya satu, waktu. Ya, jadi bermain risiko berarti menggeser pola manajemen dari yang sebelumnya reaktif menjadi proaktif, dari post event ke pre-event. Jadi apabila pertanyaannya ialah apa itu manajemen risiko, jawaban sederhananya ialah cara untuk mengelola risiko, atau bahasa bukunya, serangkaian aktivitas untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan terhadap risiko-risiko yang dihadapinya. Lanjut ke pertanyaan kedua untuk topik ini. Apa tujuan dari bermanajemen risiko? Menurut ISO 31000 2018, secara eksplisit dinyatakan bahwa tujuan dari manajemen risiko adalah menciptakan dan melindungi nilai dalam konteks perusahaan. Terminologi nilai merujuk kepada kepentingan yang dimiliki oleh setiap pihak yang terkait dengan perusahaan. Mulai dari pemilik perusahaan, karyawan yang bernaung di dalamnya, para customer, pemerintah, hingga bahkan masyarakat secara umum. Itulah tujuan utama
dari hadirnya manajemen risiko. Fungsi manajemen risiko di perusahaan. Pertanyaan terakhir di sesi ini ialah apa manfaat dari manajemen risiko bagi perusahaan? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita gunakan hasil survei yang dilakukan oleh Center for Risk Management Study di tahun 2018 terhadap perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikan risk management di Indonesia. Lima besar manfaat yang diperoleh oleh perusahaan ialah: pertama ialah peningkatan performa keuangan secara keseluruhan. Kedua, efisiensi penggunaan sumber daya. Ketiga, peningkatan kualitas layanan. Keempat, peningkatan kinerja pekerja. Kelima, peningkatan efektivitas dan efisiensi rantai pasok. Secara garis besar dapat kita simpulkan manfaat dari bermanajemen risiko ialah mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih baik, efektif dan efisien bagi seluruh lini perusahaan. Nah, demikianlah pemaparan untuk sesi kedua ini terkait memahami konsep manajemen risiko. Setidaknya ada 3 poin penting yang bisa kita pahami dari topik ini. Pertama, definisi dari manajemen risiko. Bahwa manajemen risiko adalah serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan terhadap risiko-risiko yang dihadapinya. Kedua, bahwa tujuan utama dari manajemen risiko ialah menciptakan dan melindungi nilai perusahaan, di mana manfaat dari bermanajemen risiko ini pada akhirnya akan mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih efektif dan efisien. Sekian sesi kedua ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang ketiga, memahami prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko.